Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, kelas 12N. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada sejarahnya. Sejarah ilmu ekonomi bermula dari konsep pengelolaan rumah tangga kuno dengan istilah ekonomia yang berasal dari Yunani, yang berarti aturan rumah tangga. Perkembangannya menjadi disiplin ilmu formal ditandai dengan publikasi yang bisa disebut World of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang dianggap sebagai tonggak awal ekonomi klasik. Ilmu ekonomi modern kemudian berkembang melalui mazhab neoklasik pada tahun 1820-an. Kritik ekonomi klasik oleh Karl Marx serta pembaruan oleh John Maynard Keynes yang memperkenalkan peran pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Sebenarnya pengertian ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia, baik individu maupun kelompok, mengelola sumber daya yang sangat terbatas atau langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dalam upaya mencapai kemakmuran. Dengan kata lain, ilmu ini mempelajari perilaku masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, serta masalah-masalah yang timbul akibat kelangkaan sumber daya tersebut. Ada aspek penting dalam ekonomi. Kelangkaan atau scarcity, keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa selalu lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga menimbulkan masalah pilihan choice. Karena kelangkaan, masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting. Dan selanjutnya produksi dan konsumsi. Ilmu ekonomi menganalisis bagaimana barang dan jasa diproduksi dan bagaimana masyarakatnya mengonsumsinya. Dan ada beberapa pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Itu ada ekonomi deskriptif, menggambarkan fakta ekonomi. Dan selanjutnya ada ekonomi teori, menjelaskan sebab akibat ekonomi. Terbagi lagi menjadi makro dan mikro. Dan ekonomi terapan, menerapkan teori untuk mengatasi masalah ekonomi. Pembagian lain adalah berdasarkan fokus kajian, seperti ekonomi makro yang skala besar dan ekonomi mikro dengan skala kecil. Dan ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Itu fungsinya menganalisis dan mendeskripsikan kondisi serta persoalan alam. Contohnya, menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 dengan data pengangguran dan inflasi. Lalu ada ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi yang fungsinya menjelaskan definisi hubungan sebab akibat dengan cara kerja sistem perekonomian berdasarkan observasi dan logika. Terbagi lagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari masalah ekonomi dalam skala besar seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini mempelajari masalah dalam ekonomi dalam skala kecil seperti perilaku individu, perusahaan permintaan, penawaran, dan harga barang. Dan selanjutnya ada ilmu ekonomi terapan, yaitu fungsinya menerapkan teori ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi spesifik seringkali melalui kebijakan ekonomi. Contohnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan ekonomi regional. Lalu kelangkaan sendiri secara sederhana, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya, kebutuhan berupa barang dan jasa relatif yang sangat terbatas. Dan ada beberapa ciri-ciri utama kelangkaan, itu jumlah sumber daya yang terbatas, barang atau
jasa yang terbatas jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan manusia tidak terbatas, keinginan dari kebutuhan manusia sifatnya tidak ada batasnya, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas. Dan harga permintaan melambung. Ketika suatu barang langka, harganya akan melonjak drastis karena jumlah yang sedikit namun permintaan yang tinggi menciptakan persaingan. Misalnya sulit diperoleh, barang atau jasa menjadi sulit didapatkan atau diperoleh karena jumlah yang terbatas atau bahkan tidak diproduksi lagi. Dan konsumen harus berkorban. Konsumen harus berkorban. Konsumen harus mengeluarkan pengorbanan lebih banyak baik dalam bentuk waktu, uang atau bahkan mengorbankan terjadi keterbatasan untuk mengorbankan kebutuhan orang lain untuk mendapatkan barang atau jasa yang langka. Dan terjadi keterbatasan pasokan. Dari terbatas pasokan ini, kondisi ini terjadi ketika pasokan suatu barang atau jasa tidak bisa mengimbangi tingginya permintaan dan masyarakat, persaingan meningkat, kelangkaan menciptakan persaingan antar individu atau kelompok untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang terbatas. Ini jenis-jenis kelangkaan. Jenis kelangkaan yang umum dikenal dalam ilmu ekonomi meliputi kelangkaan sumber daya alam, seperti minyak bumi, kelangkaan sumber daya manusia, kurang tenaga dan kerja terampil, ada kelangkaan sumber daya modal, biasanya contohnya kurang modal atau dana investasi, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan, contohnya kurang inovasi dan kreasi untuk mengelola sumber daya. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasannya, kelangkaan sumber daya alam terjadi karena jumlah sumber daya alam seperti air, tanah, bahan bakar, dan hutan yang terbatas. Pemanfaatan yang berlebihan dan sifat sumber daya yang tidak dapat diperbarui dengan cepat dapat menyebabkan berkurang bahan bahkan habis. Contohnya, kelangkaan air bersih karena penggunaan yang tidak terkendali atau kelangkaan bahan bakar minyak. Kelangkaan sumber daya manusia atau SDM terjadi ketika jumlah atau kualitas tenaga kerja tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar atau permintaan zaman ini, bisa berupa kekurangan jumlah tenaga kerja atau kekurangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan. Contohnya, kurangnya jumlah insinyur yang terampil saat Indonesia baru merdeka pada saat itu. Kelangkaan sumber daya modal terjadi ketika modal yang tersedia tidak cukup untuk disalurkan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan, seperti pendanaan untuk bisnis atau investasi. Modal bisa berupa uang, gedung, peralatan, atau sarana. Contohnya kayak kurangnya dana atau investasi untuk pengembangan industri. Kelangkaan sumber daya dan daya kewirausahaan atau entrepreneurship jadi karena terbatasnya jumlah orang yang memiliki inovasi, kreativitas, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam manusia dan modal secara efektif. Contohnya, kurangnya wirausahaan yang mampu menciptakan ide-ide kreatif untuk mengembangkan bisnis atau mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Terus ada selanjutnya biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai tertinggi dari kesempatan atau alternatif lain yang harus dikorbankan ketika seseorang membuat sebuah keputusan. Konsep ini mengacu pada potensi manfaat, keuntungan, atau kesenangan yang hilang karena tidak memilih opsi terbaik. Terus berikutnya, biaya peluang sangat penting dalam ekonomi dan pengambilan keputusan karena membantu menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang langka dan memahami daya sebenarnya dari sebuah pilihan. Dan kita selanjutnya ada skala Vertas. Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang telah mereka peroleh dan mereka capai jika keinginan sebelumnya sudah terpenuhi. Maka keinginan yang lain akan muncul. Terbatasnya sumber profil pelajar daya tersedia dibandingkan kebutuhan atau keinginan, menyebabkan manusia harus menentukan pilihan-pilihan yang bersifat
individu maupun kolektif. Lalu kebutuhan manusia. Kebutuhan atau need diartikan sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia, eh, dan dan harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Keinginan atau want adalah hasrat yang muncul dalam diri manusia jika tidak terpenuhi. Faktor internal itu sumber daya manusia atau SDM, meliputi tenaga kerja, keterampilan, dan potensi manusiawi yang menggerakkan organisasi dan berkontribusi pada tujuan ekonomi. Aspek keuangan, kira ada yang kedua, ada aspek keuangan terkait langsung dengan modal, laba, dan manajemen keuangan suatu usaha yang menentukan keberlanjutan bisnis dan kemampuan untuk berinvestasi. Dan biasanya ada teknologi dan operasional, yang itu merujuk pada teknologi yang digunakan dalam organisasi dan efisiensi operasional produksi yang memengaruhi biaya dan kualitas. Terus ada pasar dan pemasaran. Strategi dan kapasitas perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya merupakan bagian dari faktor internal yang memengaruhi kinerja usaha. Ada biaya produksi, biaya yang timbul dalam proses produksi barang atau jasa seperti biaya bahan baku atau tenaga kerja merupakan faktor internal yang memengaruhi harga dan profitabilitas. Terus ada motivasi dan sikap individu. Dorongan internal seseorang untuk mencapai sesuatu, motivasi dan kebiasaan serta perilaku pribadi atau sikap sangat memengaruhi pola konsumsi dan keputusan ekonomi individu. Kepribadian sifat-sifat dasar individu seperti sikap hemat atau boros juga berkontribusi pada pola konsumsi dan keputusan ekonomi mereka. Ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal dalam konsep dasar ekonomi adalah elemen-elemen di luar kendali langsung suatu entitas seperti perusahaan atau negara yang memengaruhi kondisi ekonomi dan keputusan bisnis. Meliputi faktor makro yaitu lingkungan jauh seperti politik, seperti teknologi, ekonomi global, dan ekologi, dan faktor industri lingkungan dekat seperti persaingan, kekuatan masuk dan pembeli, serta produk pengganti. Contohnya meliputi perubahan kurs, inflasi, suku bunga, harga minyak dunia, hingga perkembangan teknologi global. Ya, faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu lingkungan jauh, makro eksternal, faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis secara umum dan berada di luar industri. Politik dan pemerintah, itu stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan birokrasi. Dan selanjutnya ada sosial dan budaya, nilai-nilai adat istiadat dan demografi masyarakat. Dan selanjutnya ada teknologi, kemajuan teknologi yang memengaruhi metode produksi dan inovasi. Lalu ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bangsa, dan kurs. Selanjutnya ada ekologi, kondisi alam dan lingkungan serta isu-isu keberlanjutan. Selanjutnya ada lingkungan industri, mikro eksternal, faktor-faktor yang memengaruhi suatu industri tertentu dan perusahaan di dalamnya. Dan ada hambatan masuk, tingkat kesulitan perusahaan baru untuk memasuki suatu industri. Dan selanjutnya ada kekuatan pemasok, yaitu pengaruh pemasok terhadap harga dan ketersediaan input. Dan selanjutnya kekuatan pembeli, tingkat daya tawar pembeli terhadap produk atau jasa. Produk pengganti, keberadaan dan ketersediaan produk alternatif yang dapat menggantikan produk suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada persaingan kompetitif, tingkat persaingan di antara perusahaan dalam industri yang sama. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abdul Aziz, kelas 12N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.